Nah teman-teman, sebelum kita keliling-keliling lihat mobil-mobil ada apa aja di sini, kita akan cari tahu dulu soal glamour otobutiknya. Dan sekarang kita ditemenin sama Mas Reza. Mas Reza, halo. Apa kabar Mas? Baik Mas Hafiz, apa kabar juga? Baik Mas. Mas Hafiz sebelumnya mau minum dulu nggak? Boleh Mas Reza. Oke, saya pesanin kopi ya Mas ya? Iya boleh. Nah, Mas Glamour nih ada kopi-kopian segala nih. Gimana cerita itu Mas? Kenapa tadi ditawarin kopi nih? Jadi kalau kita kan sebenarnya lagi ngebentuk untuk hospitality nih. Oh gitu. Iya, jadi ini sebagai welcome drink lah dari Glamour untuk customer-customer kita, klien-klien kita. Mas Reza, tapi sebenarnya yang kami langsung penasaran ketika tadi masuk ke sini ya, ini isinya banyak mobil-mobil mewah yang rata-rata kayaknya nggak dijual secara massal gitu ya di dealer-dealer yang umum. Ya. Sebenarnya Glamour ini tuh dealer berarti Mas atau gimana ceritanya apa Mas? Jadi Glamour ini tuh dia importir bergeraknya. Jadi mobilnya mobil-mobil high end. Nah, Glamour ini dia end to end kebetulan. Oke. Bukan yang cuman sekedar jual mobil aja, tapi dia dari pencarian mobil, terus sampai akhirnya ke jual mobil, nyampe di Indonesia, sampai pengurusan surat, itu Glamour semua yang beresin, yang ngurusin. Jadi artinya itu yang dibilang sama kita end to end. End to end. Mantap teman-teman. Sekarang mari kita lihat-lihat dulu ya. Tapi ini ada kopi, kita minum dulu kali Mas ya. Ya silakan Mas, silakan Mas, silakan Mas. Mas Reza. Ya. Lantai satunya Glamour Auto Boutique ini banyak mobil-mobil yang cukup eksotis sih ya. Betul. Mayoritas sports car, sedan, terus dari mulai yang sporty banget tuh kayak di ujung apa tuh Mas? GTR Nismo. GTR ya, terus ada Porsche-Porschean ya. Ada Porsche, ada Lamborghini sampai juga. Lamborghini, bahkan geser ke sini tuh agak yang Luxury ya. Jadi ada Rolls Royce juga di belakang sana. Siap. Di depan kita pun ini ada dua mobil nih, ada RS6 Avant ya. Betul. Dan ini ada GR Yaris warnanya hitam, agak langka nih Mas ya. Betul. Mas tapi saya langsung tertarik sama ini nih Mas. Wah. Ini ceritanya gimana nih Mas? Jadi gini, ini mobil memang Mercedes-Benz C63 Final Edition. Yang saya mau cerita itu Final Editionnya Mercedes-Benz ini tuh karena dia versi terakhir dari model yang ini. Karena setelah ini dia akan rubah model, makanya dibilangnya Final Edition. Terus yang jadi kelebihannya mobil ini productionnya cuma 499. 499 unit. Seluruh dunia Mas ya? Seluruh dunia. Makanya dia punya badge di dalam mobilnya. Penomoran. Jadi one off dari 49. Wow, dan satunya ada di sini teman-teman, Pondok Indah nih. Bisa-bisanya nih ya. Ini ceritanya cuma satu dan ini di Indonesia mungkin agak susah juga dicarinya Mas ya. Ya. Tapi harganya berapa nih Mas bukanya kalau si Glamour Auto Boutique ini? Glamour ini harga bukanya di 4250 off the road. 4 miliar 250 juta. Wow. Off the road. Tapi untuk sebuah mobil yang sentimental sih ya, Final Edition karena next-nya udah nggak kayak gini lagi. Betul. Bahkan juga udah disuntik hybrid ya ke depan ya. Jadi worth it lah. Jadi worth it. Worth it. 4 miliar teman-teman. Nah Mas Reza, tipis aja. Ya. Itu Lamborghini di belakang harganya berapa Mas? Lamborghini STO itu harganya di 14 miliar Mas. 14 miliar ya? 14 miliar. Sementara kalau Rolls Royce berapa? Rolls Royce ini harganya di 18 miliar. 18 miliar ya? 18 miliar. Teman-teman gimana? Udah cek rekeningnya? Ada berapa? Oke, lantai satu kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya di luar tuh ada LC ya, tapi nantilah sebelum pulang kita lihat. Oh boleh, itu harus dilihat ya Mas? Harus dilihat. Harus dilihat. Sekarang kita ke lantai 2 dulu Mas. Ada apa tadi katanya? Lantai 2. Di lantai 2 kita ada Jeep. Ada Jeep ya? Ada Jeep. Kita cek ke atas. Yes, kita di lantai 2. Ini yang Jeep-Jeepan ya tadi? Jeep-Jeepan. Ya? Jeep-Jeepan juga di sini berlimpah. Ada itu sih, Mustang-Mustangan ya? Yes, di belakang gitu Mas. Siap-siap. Ini bisa dibilang kayak American Production semua nih Mas ya? Iya benar. Jeep, terus Ford,
ini juga di depan kita yang paling spesial nih. Yeah, ini gimana ceritanya nih Mas Reza nih? Ini sebenarnya spesial banget karena ini satu-satunya Bronco yang masuk ke Indonesia setir kanan. Dan setir kanan itu satu-satunya di dunia yang pertama kali dimasukin di Glamour. Jadi untuk setir kanan di dunia Glamour duluan yang masukin. Wow. Ini tuh kalau teman-teman nggak ngeh Bronco itu apa, ini tuh sub-brandnya Ford teman-teman. Jadi kayak Mustang itu sub-brandnya Ford ya. Betul. Bronco ini untuk edisi yang lebih galaknya nih, untuk off-roadnya. SUV-nya. Tapi ini sebenarnya dijual sama Glamour kah atau karena cuma satu dipamer aja? Dijual juga? Jadi gini, memang mobil yang ada di sini tuh kita ngasih kebutuhan buat customer. Setelah mobilnya udah datang, baru kita sajiin. Gitu. Siap. Jadi customer yang ada di luar yang memang hobinya Jeep, hobinya camping, terus hobi juga dengan Bronco. Iya, bisa langsung ya. Bisa langsung ke sini. Disajikinnya juga udah setir kanan langsung. Dan ini ready stock. Jadi nggak perlu nunggu-nungguin dan segala macam ya Mas ya. Nah, kalau kayak gini-gini Mas, yang cuma satu di dunia gini, surat-suratnya pun aman ya pasti ya? Aman. Wow. Karena kalau surat itu kita udah bagian dari tanggung jawab kita. Iya, betul. Iya. Wow, ini sih galak dan ini trimnya yang Wildtrak teman-teman, jadi yang cukup tinggi. Kemarin kita sempat nyobain Ranger Wildtrak, ya ini versi Bronco-nya nih. Ya. Berapa Mas Reza ini dijualnya? Ini off the road 4M. Oh 4M. 4 miliar. Masih cukup oke lah ya. Lamborghini masih lebih mahal. Iya. Oke, Bronco di sampingnya sih ada Wrangler, definitely ini cukup pasaran ya. Iya. Banyak yang pakai di Indonesia juga. Banyak yang pakai. Tapi ini stoknya ada banyak Mas. Nah, jadi ceritanya gimana Mas? Inilah kelebihan kita. Jadi di luar nggak ada barang, di kita berlimpah. Banyak ya. Di kita berlimpah. Tapi siap. Rubicon Jeep ini kebetulan kita engine yang 3600. Oh 3,6. 3,6 bukan yang 2000. Bukan yang 2000 ya. Gitu. Soalnya sekarang nih kebutuhan customer tuh pengennya engine gede. Engine gede ya. Engine gede. Bukan engine kecil yang pakai turbo, jadi pengennya engine gede. Iya. Kita sempat nyobain Gladiator 2000 cc turbo. Ini sih harusnya lebih galak nih V6 natural aspirated ya. Yes. Wow. Tapi Mas, ada ya satu yang menurut saya luar biasa. Itu tuh, trimnya biasanya kan Rubicon. Iya. Ya kan, itu trimnya agak beda. Kita pindah ke situ kali Mas ya? Boleh. Ayo teman-teman. Nah ini Mas, Yes. Ini Wrangler yang trimnya Highlander ya. Iya. Kalau yang umum tuh di pasaran kan kayak gini-gini nih, Rubicon ya, banyak. Yang biasa sering dilihat ya. Iya, atau Sahara biasanya ya. Iya. Tapi ini Highlander. Kenapa nih Glamour tiba-tiba punya kayak ginian Mas? Ini spesialnya gimana nih Mas? Sebenarnya ini kelebihan kita, kelebihan dari Glamour. Glamour tuh punya tim yang sangat baik, solid. Jadi mereka tuh punya power untuk cari unit yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh ya. Datanglah ini ceritanya, Highlander. Mobil ini sih sebenarnya kalau di sana ya di UK tuh dia bilangnya tuh buat mobil-mobil tropical lah, mobil-mobil buat pantai. Iya, buat di pantai sih cakep liburan, ya. gitu. Apalagi warnanya juga two-tone ya. Terus birunya juga, aduh kalem banget ya. Perpaduan warnanya pas. Siap. Tapi Mas ketimbang Rubicon, bedanya apa Mas kira-kira dari mungkin fiturnya atau dari tampilannya? Kalau untuk mobil Highlander ini sebenarnya mesinnya dia 3600 sama kayak Gladiator. Ya? Terus yang kelebihannya lagi dia kayak bagian interiornya sih yang kelihatan banget. Oh, ada beda-bedanya ya? Ada bedanya, jadi kayak stitchingnya, terus model custom jahitannya, modulnya udah beda. Nah, yang paling kelihatan banget sih di bagian pintu samping kiri. Jadi dia di dalamnya itu di door trimnya ada kamera. Yang kayak gunanya fungsinya tuh buat spion. Buat juga, spion ya? Buat ngeliat keluar. Iya. Memang mobil segede gini sih round view monitor tuh penting banget ya. Benar, karena kelihatan blind spotnya banyak. Nah kenapa cuma di kiri teman-teman? Karena di kanan bisa lihat sendiri pakai pala keluar betul. Kan. Nah Mas Reza, ya. Ini kalau Wrangler tipe yang unik kayak gini nih, harganya berapa nih Mas? Harganya 2,5 2,5 miliar Mas. Itu untuk yang trim yang Highlander teman-teman. Kalau yang Rubicon berapa sih Mas? Kalau yang Rubiconnya 2250. Oh 2250. Iya. Harganya beda sedikit sih. Kalau mau yang unik kayaknya ke Highlander ya. Betul. Nah lantai 2 Mustang sih ya lumayan umum ya Mas ya. Betul.
Terus juga kalau Mustang itu biasanya dijual kisaran berapa sih Mas? Berapa sampai berapa? Kalau Mustang kita dari 1,650 sampai di 1,7. Oh, tergantung varian, ya? Betul. Siap, nah, siap, itu untuk yang 2300. Tapi iya. kalau yang 5000 cc kita dari 2,5 sampai di 3,250. Karena itu dari yang 5000 cc itu ada yang GT, ada yang Mach-1. Iya, ada yang Mach-1 tuh yang ujung tuh ya. Betul. Nah, Mustang itu kalau glamour ini biangnya bisa dibilang. Iya. Warna pilihannya banyak banget. Betul. Dan nggak pernah habis. Iya. Sisa 2, sisa 1 refill. Tapi kalau untuk Mustang sih kayaknya udah cukup umum ya Mas ya. Maksudnya banyak kalau San Moritz juga banyak yang pakai. Betul. Oke. Sekarang kita terakhir tinggal ke lantai 3 nih. Tadi katanya sih ada Jeep-Jeepan juga ya. Ada Jeep-Jeepan juga, ada two-wheelers juga. Ada two-wheelers juga. Kita intip deh di atas ya. Mas Reza, ini kita di lantai 3. Iya. Ternyata di sini selain ada mobil, kita langsung disambut sama motor ya. Benar. Gimana ceritanya Mas? Jadi Glamour ini dia punya grup juga sama motor. Jadi dia two-wheeler sama Ducati. Makanya di lantai 3 ini ada motor banyak. Masih satu grup juga sama Glamour ya? Masih satu grup juga sama Glamour. Nah, motornya ini macam-macam brand. Macam-macam juga ya? Macam-macam brand juga. Seru-seru, tapi kita tetap fokus di mobil nih Mas. Boleh. Ini dulu nih. Siap. Kita langsung disambut sama mobil bongsornya Jeep. Ini sih harusnya belum banyak di jalan atau bahkan belum dijual resmi sama APM ya? Betul. Ceritanya apa nih Mas? Jadi ceritanya ini kita kasih surprise. Jadi emang APM belum jual, belum launching juga. Nah, kita yang pertama kali masukin ke Indonesia. Ya. Artinya di jalan juga belum ada. Belum banyak ya? Kalaupun ada itu beli dari kita berarti. Iya betul. Ini Jeep Grand Cherokee ya? Betul. Ini berarti langsung diimpor itu dari Amerika juga ya? Betul, langsung diimpor dari sana. Wow, ini berapa Mas bukanya Mas? Ini on the road-nya itu 2,7. 2,7 M. Wow, ini kalau nggak sabar teman-teman pecinta Jeep. Kalau udah punya Wrangler kayaknya mobil hariannya Cherokee sih oke ya. Betul. Kalau pakai Wrangler terlalu kelihatan arogan. Betul. Ini sih mantep nih American SUV. 2M-an teman-teman. Nah, kalau di sini Mas lantai 3 ini saya ngeliatnya sih agak banyak. Sebenarnya didominasi sama G-Class ya. Ini banyak segini stoknya ini baru semua berarti Mas? Baru. Ini jadi yang ada di sini semua baru, nggak ada yang second. Yes, betul. Jadi kayak ada Range Rover Autobio HSE, terus ada G63. G63 semua nih ya? G63 123 itu di ujung itu ada GLS Maybach. Maybach, betul. Yang di ujung sana ada 2, ada G400 diesel. Oke. Kita geser pindah ke Maybach kali Mas ya? Yuk. Saya penasaran tadi. Yuk. Nah ini Mas Reza, di tengah-tengah Jeep-Jeepnya Mercy kan, G-Class. Ada satu yang paling slick nih. Ini S-Class tapi dalam bentuk SUV dan ini dikasih trim Maybach. Betul. Ini tuh berarti baru launching Mas ya? Baru launching untuk dia APM ya. APM ya? APM baru launching, cuman kalau kita tuh sebenarnya masukin udah lama. Udah lama? Nah, ini udah mobil yang keempat kayaknya. Oh gitu? Iya. Ini udah mobil yang keempat. Karena memang secara global pun GLS Maybach ini udah cukup lama Mas ya? Betul. Cuman dari APM-nya dia baru strateginya mungkin agak lama ya. Karena APM juga waktu launching ini, teman-teman selain ada GLS ada juga sedannya sih, S-Class-nya kan? Betul. Dan itu juga harusnya bisa dipesan di Glamour ya? Bisa banget. Malah kita udah ada yang mau incoming malah. Udah ada incoming ya? Udah ada. Wow. Mas, tapi ini dulu deh Mas, ini harganya berapa Mas? Ini harganya 8,2. 8,2 M. Wow, kalau kalian baru ada 6M-an belinya G-Class aja deh. Kalau ada 2M lagi belinya ini. Tapi di sini juga G-Class sih tampak ya secara desain lifetime-nya lebih panjang ya Mas ya? Betul. Dan luar biasa, ada yang AMG teman-teman, ada juga yang G400 yang biasanya. Oke. Nah, ngomongin soal Jeep Mas, tadi saya masuk di lobby itu juga disambut sama Jeep-Jeep Jepang yang keren-keren Mas ya. RC70. RC70, sekalian turun ke bawah Mas ya. Iya siap. Nah, Mas Reza, ini agak berisik dikit nih, karena kita di luar tiba-tiba. Outdoor nih soalnya. Outdoor. Mas, ini tadi kayak kita ceritain ada Land Cruiser yang spesial banget. Benar. Kalau saya sih Mas,
teman-teman mungkin tahunya Land Cruiser itu kan udah yang modern, LC 300. Udah keren ya, yang langka teknologinya itu, kan? tinggi ya. Tapi ini kan mobil baru katanya. Betul. Tapi tampilannya agak klasik gini mas ya? Iya. Ini ceritanya gimana mas? Jadi ini LC70 yang dikeluarin sama Toyota. Nah ini mobil yang kebetulan tipenya tuh ada workmate yang paling standar. Ya. Terus ada tipe GXL. Oke. Nah, terus dia juga ngeluarin 70 anniversary. Oke. Nah, cuman perbedaannya banyak tuh kalau dari 70 anniversary sama yang biasa ini gitu. Iya. Nah, kebetulan warna yang paling favorit dicari orang itu sebenarnya warna Sandi Taupe. Karena warna karamel ini nih warna ciri khasnya banget gitu. Agak kayak kaki gitu mas ya, kayak coklat ya. Iya, benar. Nah, Land Cruiser itu kan yang kayak tadi Mas Reza bilang ya, banyak jenis bodinya, banyak seri-serinya. Tapi ini semua berarti dalam kondisi yang ready stock nih mas, kalau di sini? Betul. Yang ini ready stock karena kita bisa dibilang kita bandarnya Bundera. Kita bandarnya LC70. Iya. Di luar nggak punya, kita selalu ada. Gitu. Itu yang kita highlight sebenarnya. Iya. Dan kalau kita ngomongin Bundera yang ini nih, ini spesifik mobilnya kayak agak-agak kayak wagon gitu ya? Yes. Terus belakangnya agak kayak mobil ambulan. Iya. Jadi tipe yang ini kebetulan tipe yang drop carrier. Oh, drop carrier ya? Drop carrier. Makanya dia agak panjang, terus di belakangnya juga agak naik. Agak gitu. wagon ya? Agak wagon. Wow. Cakep. Nah, kalau yang itu? Nah, ini yang tipenya workmate. Oke. Ini tipe yang paling standar. Jadi ini yang paling standar kayak gini ya? Standar kayak gini. Nah, yang lebih antiknya lagi tuh dalamnya tuh kayak Kijang lama. Iya, betul. Iya, kayak Kijang lama. Makanya tadi kan saya bilang ngeliatnya kayak mobil klasik, mobil tua gitu ya. Tapi niknya baru. Tapi niknya nik baru. Ini mobil tua, tapi nggak ngerepotin. Ya. Nggak takut mogok. Siap. Mas, kalau kayak Land Cruiser ini CBU datang dari mana, Mas? Ini CBU kita datang dari Australia. Dari Australia ya? Dari Australia. Wow. Karena itu emang rumahnya ya, Mas. Emang tempatnya dari situ ya. Tempatnya, betul. Dan selain ada dua di sini, teman-teman, yang bentuknya utuh gitu ya. Ya. Di seberang sana sebenarnya ada juga kalangan mobil, dia kayak double cabin, single cabin. Ada single cabin juga. Dan itu katanya sih udah dijual mas ya, udah laku ya. Itu udah laku, betul. Oke, tapi ya kayak yang tadi Mas Reza bilang, teman-teman di Glamour ini kalau mau pesan lagi juga bisa aja ya. Bisa aja. Mas, kalau ini mas, yang Bundera ini harganya berapa mas? Kalau Bundera itu kita startnya dari 2,3. 2,3 M. Startnya. Ya? Itu berarti yang trim termurah itu. Trim termurah. Okay. Sampai yang paling atas gitu. Okay. Jadi kita ada 2,3, ada yang 2,5, ada juga yang 2,8. Dan sampai ada yang juga yang 3 miliar lebih. Iya. Itu yang 3 miliar lebih itu yang namanya LC70 anniversary. Oh. Dia yang stock production-nya nggak terlalu banyak. Ya, yang limited production lah ya. Limited production. Dan berarti kan tadi start dari segitu, nanti kalau mau customize segala macam itu beda-beda lagi berarti mas? Beda-beda lagi. Oke. Teman-teman, begitulah kita keliling-keliling di Glamour Auto Boutique ini. Lumayan ya manjain mata mas ya. Wah. Tapi lagi-lagi teman-teman, kalau nanti kalian mau lihat update stoknya, tadi di Instagramnya Glamour Auto Boutique ya. Terus juga sosial media lainnya bisa diikutin segala macam. Dan teman-teman yang nonton ini di YouTube bisa cek deskripsi untuk kalian cek alamatnya di mana, sosial media di mana, terus juga kontaknya Mas Reza segala macam di mana, di situ bisa. Atau kalau kalian baca di Detikcom, jangan lupa untuk baca juga ulasan lebih lengkapnya di kanal-kanal kami, karena semua berita otomotif ada di situ. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk kalian tekan subscribe untuk berlangganan, dan jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya. Kalau gitu teman-teman, saya habis pamit. Mas Reza, terima kasih banyak. Thank you. Informasinya. Sama-sama. Dan bye-bye.